Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari kelas TP7C dengan NIM 105311105920. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait keterampilan menyimak. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu arti dari keterampilan menyimak itu sendiri. Menurut pendapat saya, terkait keterampilan menyimak adalah sama halnya dengan menyimak sesuatu yang yang telah dilontarkan oleh orang lain, sehingga materi yang telah dilontarkan itu mampu dinyimak atau didengarkan oleh seseorang ketika menyimak sesuatu yang telah ia lihat atau yang mereka dengarkan dari penjelasan oleh orang tersebut. Contohnya seperti ada salah satu guru yang telah memberikan proses pembelajaran atau memberikan proses pembelajaran di kelas, maka para siswa atau peserta didik itu diharapkan mampu mendengarkan atau menyimak materi yang telah disampaikan oleh guru atau tenaga pendidik agar peserta didik atau siswa itu bisa memahami materi tersebut. Kemudian terkait menyimak ini adalah salah satu contoh atau bentuk untuk bagaimana menangkap sesuatu seperti suara, bunyi, kemudian dinyimak kembali terkait apa yang mereka dengarkan atau apa yang mereka lihat yang disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian kata menyimak ini adalah maknanya itu sangat bermakna sekali, karena dengan adanya keterampilan menyimak ini sangat membantu ketika orang lain ingin mengetahui atau ingin mengetahui apa yang telah dilontarkan oleh seseorang itu bisa dipahami atau bisa diketahui oleh orang tersebut. Kemudian ada beberapa perbedaan dari menyimak dan mendengarkan itu sendiri. Yang pertama adalah ada tidaknya unsur kesengajaan. Nah, di sini adalah salah satu unsur perbedaan yang tidak disengaja. Kemudian dari perbedaan ini itu sangat memberikan salah satu perbedaan antara mendengarkan dengan menyimak itu sendiri. Kemudian poin yang kedua adalah ada tidaknya usaha untuk memahami dan menikmati sesuatu yang telah didengarkan oleh orang tersebut. Nah, pada poin ini adalah salah satu bentuk usaha atau bentuk seseorang dalam memahami atau menikmati dari mendengarkan atau menyimak sesuatu tersebut. Kemudian yang poin ketiga adalah menyimak mengandung unsur mendengar dan mendengarkan. Nah, pada poin ini adalah menyimak itu sangat memberikan sesuatu yang lebih berfaedah ketika seseorang itu mendengarkan kemudian menyimak dengan baik, maka hasil yang diperoleh itu mampu memberikan pemahaman yang lebih baik pula.
Kemudian ada beberapa tujuan dari menyimak itu sendiri. Yang pertama adalah mendapatkan fakta. Nah, pada sesuatu yang kita ketahui itu harus dilihat dengan kondisi yang benar-benar fakta atau nyata ketika menyimak sesuatu tersebut. Yang kedua adalah menganalisis fakta. Nah, pada poin menganalisis ini adalah salah satu metode atau tata cara ketika menyimak itu harus kita analisa dulu apa yang kita lihat, apa yang kita peroleh dari sesuatu yang kita analisa itu sendiri. Kemudian mengevaluasi. Nah, artinya pada poin ketiga ini adalah ketika dari sesuatu yang kita nyimak itu kurang jelas atau tidak memuaskan, maka kita akan melakukan evaluasi kembali atau menilai kembali ketika ada kekurangan yang telah kita terima atau kita nyimak terkait apa yang kita lihat itu sendiri. Kemudian poin yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, di sini adalah poin yang sangat penting sekali karena adanya peningkatan atau kemampuan berbicara itu sangat membantu atau mendukung sekali ketika ada orang yang berbicara kemudian menyimak kembali apa yang telah beliau atau orang itu bicara, kemudian kemudian orang itu mampu menyimak apa yang telah ia bicarakan atau lontarkan. Kemudian ada beberapa berita yang yang ada di televisi terkait misalnya berita terkait banjir. Nah, di sini seorang penonton atau seseorang yang menyimak terkait berita dari terjadinya banjir itu harus lebih benar-benar menyimak terkait apa yang telah terjadi terkait berita banjir tersebut. Kemudian yang kedua adalah bentuk dari menyimak itu ada menyimak pidato seperti misalnya calon capres 2024 misalnya Bapak Anies Baswedan. Nah, di sini Bapak atau calon capres tahun 2024 ini atau disebut Bapak Anies Baswedan selaku calon presiden tahun 2024 ini menyampaikan sebuah pidato tentang seperti misalnya pidato tentang kebersihan lingkungan di lingkungan sekitar. Nah, kemudian pada pidato dari beliau yang menyampaikan terkait pidatonya itu harus benar-benar real atau sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan atau kondisi yang nyata sehingga mampu dinyimak atau didengarkan oleh orang lain atau pendengar terkait pidato yang disampaikan oleh Bapak calon capres yaitu Bapak Anies Baswedan terkait lingkungan sekitar.
Kemudian ada beberapa macam-macam dari menyimak ekstensif, yang dimana poin pertama itu adalah menyimak sosial. Artinya di sini adalah bagaimana mendengarkan orang tua ataupun seseorang yang memberikan nasihat kepada kita, kemudian melakukan percakapan bersama antara orang tua dengan si anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada menyimak sekunder. Nah, di sini adalah salah satu bentuk atau cara menyimak yang dilakukan dengan melakukan sesuatu atau aktivitas sehingga bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari orang tersebut. Seperti contohnya menyimak sambil menulis, menyimak sambil mendengarkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada macam-macam menyimak estetik. Nah, pada poin ini adalah salah satu menyimak seperti contohnya menyimak saat mendengarkan puisi, mendengarkan cerita, mendengarkan drama, ataupun penyampaian-penyampaian dari seorang guru.